Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami berbagi tata cara solat gerhana. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara solat gerhana yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerhana matahari terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau bangkit dan mengimami sahabat dan beliau memanjangkan berdiri. Kemudian beliau rukuk dan memperpanjang rukuknya. Kemudian beliau berdiri lagi dan memperpanjang berdiri tersebut, namun lebih singkat dari berdiri yang sebelumnya. Dan beliau rukuk kembali dan memperpanjang rukuk tersebut, namun lebih singkat dari rukuk sebelumnya. Kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujud tersebut. Pada rakaat berikutnya beliau mengerjakannya seperti rakaat pertama. Lantas beliau beranjak dan matahari mulai kelihatan kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tata cara solat gerhana kita urutkan sebagai berikut. Pertama, niat. Usalli sunnatal khusufi rak'ataini imama ma'muman lillahi ta'ala. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, membaca doa iftitah dan berta'awuz. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat yang panjang seperti surat Al-Baqarah sambil dijaharkan. Keempat, rukuk yang lama. Kelima, bangkit dari rukuk tidak. Keenam, setelah tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. Ketujuh, rukuk kembali. Rukuk kedua yang panjangnya lebih pendek dari rukuk sebelumnya. Kedelapan, bangkit dari rukuk tidak. Sembilan, kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana rukuk. Lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. 10. Bangkit dari sujud lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. 11. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12. Khutbah kepada para jamaah yang berisi anjuran untuk berzikir, berdoa, beristighfar, sedekah, dan membebaskan budak. Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim. Baiklah, setelah kita menyaksikan tata cara solat gerhana, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait fikih solat gerhana. Pertama, solat gerhana diisyaratkan bagi kaum muslimin yang melihat peristiwa gerhana matahari atau bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah." Jika kalian melihat gerhana tersebut, matahari atau bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan salat. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, bagi umat Islam di daerah lain yang tidak terkena peristiwa gerhana, tidak diisyaratkan melaksanakan salat gerhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, dianjurkan untuk mengundang kaum muslimin dengan panggilan as-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah. Ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diserukan sebuah seruan as-salatul jami'ah, bermakna mari kita salat jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna kalimat ini adalah hadirilah solat yang dilaksanakan secara berjamaah. Fathul Bari.
Jika masyarakat tidak memahami panggilan ini, bisa diumumkan dengan redaksi dan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Ketiga, solat gerhana dikerjakan secara berjamaah. Imam Bukhari membuat judul bab dalam sahihnya, bab salatil kusufi jamaah, bab solat kusuf secara berjamaah. Al-Hafiz menjelaskan, jika imam tidak datang, maka salah satu di antara masyarakat menjadi imam bagi jamaah lain. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Fathul Bari. Keempat, bacaan solat gerhana dikeraskan meskipun dilakukan di siang hari. Imam Bukhari membuat judul bab dalam sahihnya, babul jahri bil qiraati fil kusuf, bab mengeraskan bacaan ketika solat kusuf atau gerhana. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil yang menunjukkan anjuran itu. Kelima, dianjurkan bacaannya panjang. Demikian pula rukuk dan sujudnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma sajadtu sujudan qad kana atwala minha." Saya belum pernah melakukan sujud yang lebih panjang daripada sujud salat gerhana. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, wanita dianjurkan untuk ikut salat gerhana di masjid. Tentang Aisyah radhiyallahu anha, solat gerhana yang beliau lakukan, di antara dalil yang menunjukkan hal ini ibadah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa beliau mengikuti solat gerhana ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari membuat judul bab, bab salatin nisa ma'ar rijal fil kusuf, bab wanita ikut solat kusuf bersama laki-laki ketika gerhana. Ketujuh, bolehkah solat gerhana bulan setelah subuh? Solat gerhana termasuk solat sunnah muakkad yang memiliki sebab. Sebabnya adalah gerhana matahari atau bulan. Sehingga solat ini dibolehkan sekalipun di waktu terlarang. Karena itulah, menurut pendapat baru dari Imam Syafi'i, jika terlihat gerhana bulan setelah subuh, tetap dianjurkan untuk melaksanakan solat gerhana tersebut meskipun di waktu larangan. An-Nawawi mengatakan, jika fajar telah terbit dan terjadi gerhana bulan atau terlihat gerhana setelah fajar tersebut, maka ada dua pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat yang benar menurut Qaul Al-Jadid, pendapat baru Imam Syafi'i, solat gerhana dianjurkan untuk dilakukan. Sementara menurut Al-Qaul Al-Qadim, pendapat lama Imam Syafi'i, tidak boleh mengerjakan solat gerhana. Al-Majmu'. Demikianlah tata cara solat gerhana dan dalil-dalil pendukung yang menganjurkan kita melaksanakan solat gerhana ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Jika channel ini terasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.